Pemirsa, bocah berusia 10 tahun berinisial RAP diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh 10 pria di dalam mobil pickup. Kasus ruda paksa tersebut sudah dilaporkan keluarga sang bocah ke Polrestabes Medan. Pasca kejadian tersebut, korban saat ini mengalami trauma berat dan tidak mau lagi bermain bersama kawan-kawannya. Warga kecamatan di Kota Medan ini semakin ketakutan apabila melihat mobil jenis pickup melintas di depan rumah. Dan kejadian sendiri berawal saat korban keluar dari rumah dan berencana ingin pergi ke warung yang tidak jauh dari rumahnya. Di perjalanan korban dihadang dan dipaksa masuk ke dalam mobil pickup berterpal. Diperkirakan ada 10 orang pria di dalam mobil tersebut. Seluruhnya tak dikenal oleh korban. Ya, Maria, ini kasus ini saat ini tengah ditangani oleh jajaran Polrestabes Medan dan kita sedianya berupaya untuk menanyakan ya sejauh mana penanganan oleh pihak kepolisian, tapi pihak kepolisian butuh waktu pemirsa untuk benar-benar mengungkap dan melokalisir keberadaan pelaku yang mudah-mudahan juga sudah diketahui identitasnya ini ya gitu ya. Karena kalau memang kita mendengar hal ini tentu membuat miris tidak hanya saya, Arif Fadil, tapi juga semua pemirsa. Saya ingin ini semua ditangkap dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Karena bagaimanapun itu bahkan pelaku 10 pelaku menggunakan topeng, kemudian melakukan pelecehan terhadap 1 orang anak. Tidak hanya pelecehan saja, tapi juga informasinya ada kekerasan fisik yang dilakukan. Tadi buktinya jika Anda melihat dari kaca juga sempat ditunjukkan bagaimana bukti dari kekerasan fisik tersebut. Kita akan ajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan kuasa hukum dari korban. Ada Pak Irung Saputra yang saat ini sudah bersama juga dengan ibu dari korban. Ada Mbak P di sini kami samarkan namanya. Ya. Selamat pagi, Pak pagi, Bapak, Ibu. Ibu P. Selamat pagi, Pak, Mas. Ya, Pak Irwansyah, saya ingin ketahui dulu kondisi terkini dari sang anak bagaimana? Ya, terima kasih. Kondisi terkini dari sang anak, kemarin kita sama orang tua korban sama pihak kepolisian juga sudah cek lokasi dari habis selesai dimintai keterangan di unit PPA Polrestabes Medan. Nah, untuk kondisi si anak yang pastinya ada trauma ya, karena sampai sejauh ini si anak takut dan seperti kemarin kan si anak juga tidak bisa tidur di rumah, jadi ikut mendampingin bekerja dengan ibunya, karena diminta sama ibunya untuk tinggal di rumah tidak berani, jadi mau tidak mau karena ibunya harus kerja. Ya ikutlah bersama, tapi bukan anaknya kerja ya, tapi cuman ikut sama ibunya. Nah, jadi si anak juga masih takut melihat orang lain, masih takut misal kalau pas menjalin pemeriksaan juga si anak beberapa kali menangis ditanya penyidik begitu, mengingatkan kalau dalam pemeriksaan itu kan harus menceritakan kronologis, harus menceritakan bagaimana step by step dari yang dialaminya, sehingga itu sempat dia menangis dan ditenangkan oleh ibunya. Tapi pada saat pemeriksaan di penyidik di kepolisian tentu melibatkan unsur yang memperhatikan juga ya hak-hak anak tentunya ya, Pak Irwan. Ya, sampai sejauh ini alhamdulillah kita sangat mengapresiasi dari unit PPA Polrestabes Medan terhadap pelayanannya. Karena di situ polwan-polwan yang melakukan pemeriksaan atau mintai keterangan dari korban itu sangat ramah dan sangat melayani anak sebagai korban. Betul. Oke. Pertama kali kemudian sang ibu mengetahui apa yang menimpa sang anak ini bagaimana ceritanya, Pak Irwansyah? Nah, sedikit saya jelaskan, Mbak. Saya ini kan mendampingin atau PH dari korban dan ibu ini. Iya. Pasca pihak keluarga memberikan laporan ke Polrestabes Medan. Nah, setelah mereka melaporkan, ibu ini bertemu dan bercerita sehingga saya mendampingin dari kasus ini. Apalagi menurut saya kasus ini sangat luar biasa, di mana satu korban ada 10 pelaku. Pada kebiasaannya kan satu pelaku banyak korban, ini terbalik kan, satu korban banyak pelaku. Apalagi itu dilakukan di atas mobil pick up yang tertutup terpal. Nah, menurut keterangan dari si ibu dan korban, si korban ini
inisial R sedang ingin belanja ke warung pada saat ibunya pergi bekerja sekitar jam 12 siang. Nah, menurut si korban itu, Pak Irwansyah. Pak Irwan. Ya, Ya, dilanjut Pak. ya, tidak berapa lama setelah habis sholat zuhur, si korban atau si R berjalan, dan di tengah jalan yang tidak jauh dari rumahnya tapi masih di jalan gang juga, itu dimasukkan ke dalam mobil pick up, ditarik secara paksa. Dan menurut keterangan si korban juga, si korban itu dibawa muter-muter dan dipaksa melakukan perbuatan-perbuatan asusila atau dan ya? sempat dipaksa ya. Ya tidak senonoh lah begitu kan. Nah, itu yang membuat si R ini trauma. Apalagi pada saat pemaksaan itu dilakukan, si R sempat menarik penutup wajah atau sebo dari si pelaku, dan dia mengenali salah satunya. Tapi mengenai siapa pelakunya, nanti biarlah polisi yang menyampaikan. Iya, polisi menyampaikan, apalagi ini masih dalam proses penyidikan. Saya boleh nggak sih ingin meminta keterangan juga dari ibu korban, Pak Irwan? Bisa ya? Ibu bisa. Ibu, ya? Mohon jangan terlalu purgar, Mas. Oh iya. Kita juga membatasi untuk tidak menyangkut hal-hal yang demikian ya, Pak Irwan ya. Karena keselamatan dan masa depan anak pun juga harus kita jaga begitu. Ibu P bersedia kami mintakan jawaban dari beberapa pertanyaan mungkin Ibu ya? Ya, Pak. Iya. Kondisi anak Bu tentu kan selalu bersama Ibu dalam kondisi 24 jam terakhir ini. Kondisinya seperti apa Ibu P dari yang Anda kawal? Kalau untuk saat ini sih dia udah bisa main-main komunikasi sama saya gitu kan. Ya. Cuman kalau main-main sama orang lain sih kayak tetap teman-teman dia nggak mau. Gitu masih artinya rada masih minder. Trauma gitu. Juga bisa ya seperti itu ya. Oke. Iya. Bagaimana kondisi tubuh ya? Mungkin saya mendapat kabar kan ada luka-luka penyiksaan juga gitu ya. Memang benar ya Ibu ada ditemukan beberapa luka begitu ya? Iya benar Pak. Luka bekas apa Ibu bisa dijelaskan? Luka bakar apa? Sundutan rokok. Bekas bakaran rokok gitu. Sudah mendapat perawatan atau penanganan medis Ibu? Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Ibu, kalau kita lihat kan memang dari kasus ini cukup miris, saya tidak membayangkan apa yang kemudian dirasakan oleh anak Ibu begitu ya. Bagaimana kemudian anak Ibu akhirnya bisa mengungkapkan, bercerita mengenai apa yang dia alami langsung kepada Ibu? Karena saya pastikan dulu dia benar-benar saya nggak akan pisah dari dia gitu kan. Oh iya. Karena takut kalau nantinya pisah dia ada ancaman kan dibunuh gitu. Jadi saya pastikan dianya itu benar-benar aman. Coba saya bawa keluar dan ya pastikan benar-benar aman gitu baru dia mau cerita. Adakah saat ini pendampingan dan pengawalan khusus selama kurun waktu 24 jam terakhir dari beberapa pihak, Bu P? Gimana Pak? Gimana? Ya, artinya kan anak Ibu ini menjadi korban dugaan ya, pelecehan dan juga kekerasan fisik begitu, yang tentunya harus mendapatkan perlindungan dan pengawalan saksi dan korban begitu ya. Apakah sekarang ada yang menjaga khusus putra Ibu bersama juga dengan satu keluarga Ibu juga begitu? Iya, ada kakak. Ada kakak ya. Kak. Perlindungan secara psikologis mungkin juga sudah diberikan Ibu? Belum. Oh. Oke. Pak Irwan mungkin bisa menjelaskan dari pertanyaan saya tersebut Pak, mengingat saksi dan korban negara juga harus melindungi ya Pak. Ya, baik, terima kasih Mas. Sampai sejauh ini si ibu dan si korban tinggal di rumah yang aman, yang menurut kami aman dan juga menurut pihak kepolisian aman, yaitu dari jauh dari TKP dan jauh dari tempat tinggal sebelumnya. Tidak perlu saya sebutkan di mana, tapi di daerah Medan. Itu yang pertama. Yang kedua,
pihak si korban juga sudah mendapatkan visum dan rencana hari ini akan menjalani visum psikis berdasarkan dari keterangan penyidik unit PPA Polrestabes Medan. Yang ketiga, kalau tidak ada kendala, mungkin hari ini akan didampingin oleh banyak pihak baik swasta maupun pemerintah yang menawarkan pendampingan psikologis. Nah, itu yang Tapi kan demi kebaikan si korban dan pihak keluarga kita juga pilih-pilih ini persoalan siapa yang melakukan pendampingan. Jangan sampai kita salah pilih, akan blunder ke depannya begitu. Iya. Saya ingin kembali ke Ibu P lagi. Ibu, sejauh mana komunikasi keluarga Ibu dalam hal ini dengan pihak kepolisian, Bu, yang menangani kasus ini, Bu? Informasi terakhir seperti apa? Baik-baik aja gitu, Pak. Artinya penanganan masih terus dilakukan. Apakah sudah ada titik terang? Pelaku sudah diketahui? Penyelidikan masih berlangsung ya? Silakan Pak Irwan, silakan Pak Irwan. Iya. Sampai sejauh ini dari hasil pemeriksaan, seperti yang saya sampaikan tadi, setelah di BAP korban dan ibunya, pihak penyidik unit PPA Polrestabes Medan telah melakukan olah TKP lapangan bersama keluarga, bersama korban dan keluarga, dan saya dampingin juga bersama teman-teman. Nah, dari hasil olah TKP itu polisi menemukan beberapa titik terang yang mungkin terkait sebagai petunjuk, mengamankan 2 CCTV dari lokasi TKP. Ya mudah-mudahan CCTV itu mampu sebagai petunjuk penyidik kepolisian untuk mengungkap kasus ini, karena kan seperti dari keterangan korban, pelaku itu menggunakan mobil pick up, dan apalagi kejadian itu pada terang hari, artinya siang, sehingga CCTV itu untuk mengetahui dari plat nomor kendaraan mobil dari pelaku gitu. Pak Irwansyah, tadi Dan yang untuk menarik, pelayanan, tadi yang menarik juga Anda sampaikan bahwa sang anak ini atau korban sempat mengenali salah satu dari pelaku yang menggunakan penutup wajah. Apakah hal ini juga sudah informasinya diberikan kepada pihak kepolisian untuk dapat cepat mengusut kasus ini? Ya, semua informasi dari yang diketahui dari korban dan keluarga korban sudah disampaikan kepada pihak kepolisian. Cuma kan namanya juga hukum kan tidak bisa serta-merta untuk menangkap orang atau apapun itu. Tapi kan harus punya alat bukti yang cukup. Di situ, Mbak. Di situ, Mas. Terakhir saya ingin ke Ibu P. Ibu, dalam kesempatan ini, Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan? Silakan, Bu. Ya mudah-mudahan dapat keadilan gitu ya, Pak. Dan ya mudah-mudahan cepat kelar aja masalah ini gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Irwansyah, kuasa hukum dari korban. Terima kasih juga Ibu korban telah memberikan informasi. Tentunya harapan yang sama kita percayakan semua hal ini kepada pihak kepolisian, dan pelaku segera ditangkap dan diberikan hukuman seberat-beratnya. Karena kalau kita melihat kondisi korban dan juga keluarganya, tentu ini cukup memprihatinkan. Terima kasih banyak Ibu. Sehat terima selalu kasih juga Pak. untuk Pak Irwan dan juga Ibu serta keluarga. Salam buat adik kecil kita ya.